Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tuti Rahmawati dengan NIM 0488811613 dari Prodi Sistem Informasi Universitas Terbuka Bandung. Saya telah memastikan bahwa file script R dengan nama soal 1, soal 2, dan soal 3, serta dataset file Excel dengan nama tabel tugas 1 berada dalam satu folder yang sama. Selanjutnya, saya akan mengatur working directory melalui menu session, lalu pilih set working directory, dan pilih to search file location. Seperti ini. Sekarang saya sedang berada di folder tugas 1. Ini bertujuan agar file dapat terbaca dengan lancar. Berikut ini merupakan kode program R pada file soal 1. Pada baris 2 terdapat fungsi library dengan argumen readXL, yang artinya baris 2 ini digunakan untuk memanggil library readXL yang berfungsi untuk membaca file Excel. Pada baris 5 terdapat variabel dengan nama data yang digunakan untuk menampung fungsi readXL. Di sini argumennya yaitu tabel tugas 1, yang artinya fungsi ini digunakan untuk memanggil file Excel dengan nama tabel tugas 1. Serta variabel ini juga digunakan untuk menampung data-data yang ada dalam file tersebut. Pada baris 6 dipanggil variabel data agar nilai variabel data dapat tampil di output. Pada baris 9 terdapat fungsi callnames dengan argumen variabel data yang digunakan untuk menampilkan kolom tabel pada output. Pada baris 12 terdapat variabel dengan nama kecepatan yang digunakan untuk menampung data khusus, yaitu data kecepatan mobil. Di sini dituliskan kecepatan dalam kurung kilometer per hour, menyesuaikan nama kolom pada tabel file ini. Lalu, pada baris 13 kita panggil lagi variabel tersebut agar bisa tampil di output. Pada baris 15 terdapat variabel dengan nama jarak yang digunakan untuk menampung data khusus, yaitu data jarak yang ditempuh mobil. Ini kenapa namanya jarak dalam kurung meter? Karena menyesuaikan nama kolom yang ada pada file tabel tugas 1. Lalu, pada baris 16 kita panggil lagi variabel jaraknya agar bisa tampil di output. Pada baris 19 terdapat variabel dengan nama rata kecepatan yang digunakan untuk menampung data atau nilai rata-rata kecepatan mobil. Di sini menggunakan fungsi min dengan argumen variabel kecepatan. Setelah itu, pada baris 20 kita panggil lagi variabel rata kecepatannya untuk menampilkan output nilai rata-rata kecepatan mobil. Pada baris 23 terdapat variabel dengan nama rata jarak yang digunakan untuk menampung nilai rata-rata jarak yang ditempuh mobil menggunakan fungsi min dengan argumen variabel jarak. Setelah itu, pada baris 24 variabel rata jarak dipanggil agar bisa menampilkan nilai variabel tersebut, yaitu rata-rata jarak yang ditempuh mobil. Pada baris 27 terdapat variabel dengan nama standar deviasi jarak yang digunakan untuk menampung nilai standar deviasi data jarak mobil menggunakan fungsi SD dengan argumen variabel jarak. Pada baris 28 variabel tersebut dipanggil kembali agar bisa ditampilkan hasilnya. Pada baris 31, 32, dan 33 terdapat fungsi dengan nama cat dengan argumen teks dan juga memanggil variabel rata kecepatan, rata jarak, dan juga variabel standar deviasi jarak.
Sekarang kita coba untuk merunning atau menjalankan kode program pada soal 1 ini. Kita klik run. Berhasil. Kita coba enter dulu di sini agar tidak terlihat menumpuk. File Excel dengan nama tabel tugas 1 berhasil terpanggil dan juga berhasil diambil datanya. Ini kita klik di sini untuk melihat data dalam file Excel tabel tugas 1. Seperti ini datanya, sama seperti di soal yang ada di PDF dan di file Excel tabel tugas 1. Kita kembali lagi ke file soal 1. Enter. Suaranya kita panggil variabel data. Sini tertampil juga data kecepatan dan data jarak yang sama seperti di sini. Di sini berhasil tampil kolom-kolom yang sama seperti di file Excel tabel tugas 1. Berikut ini data kecepatan mobil berhasil ditampilkan. Berikut ini data jarak berhasil ditampilkan. Berikut ini nilai rata-rata kecepatan mobil berhasil ditampilkan. Berikut ini nilai rata jarak berhasil ditampilkan. Berikut ini nilai standar deviasi jarak berhasil ditampilkan. Di sini tampil hasil dari fungsi CAT. Yang pertama itu rata-rata kecepatan mobil adalah 15,5 km per hour atau jam. Selanjutnya, hasil dari fungsi CAT yang kedua atau yang B, yaitu rata-rata jarak mobil, yaitu 42,28 meter. Terakhir, hasil dari fungsi CAT yang ketiga atau C berhasil tampilkan, itu standar jarak mobil adalah 24,76505 meter. Berikut ini merupakan kode program R pada file soal 2.
pada baris 2 terdapat fungsi library dengan argumen readXL, yang artinya memanggil library readXL untuk membaca file Excel. Pada baris 5 terdapat variabel dengan nama data yang digunakan untuk menampung fungsi readExcel dengan argumen tabel tugas 1, yang artinya memanggil file Excel dengan nama tabel tugas 1. Serta variabel ini digunakan untuk menampung data pada file tersebut. Pada baris 6, variabel dengan nama data dipanggil agar hasilnya dapat ditampilkan di sini. Pada baris 9, terdapat fungsi callNames dengan argumen variabel data yang digunakan untuk menampilkan kolom tabel file Excel tabel tugas 1. Pada baris 12, terdapat variabel dengan nama kecepatan yang digunakan untuk menampung data khusus, yaitu di sini terdapat nama kolom yang berada pada tabel tugas 1, yang artinya di sini akan ditampung data yang berada pada kolom tersebut. Pada baris 13, variabel dengan nama kecepatan dipanggil agar hasilnya dapat ditampilkan di sini. Pada baris 15, terdapat variabel dengan nama jarak yang digunakan untuk menampung data khusus, yaitu data jarak yang ditempuh mobil. Berikut ini merupakan nama kolom pada tabel yang ada pada file Excel tabel tugas 1. Pada baris 16, variabel dengan nama jarak dipanggil agar hasilnya dapat ditampilkan di sini. Pada baris 19 hingga 23, terdapat fungsi plot yang digunakan untuk membuat scatter plot. Serta pada baris 25, terdapat fungsi upline yang digunakan untuk membuat garis regresi untuk memperjelas tren. Di sini dan di sini, kedua fungsi ini memanggil variabel kecepatan dan jarak. Pada baris 28 hingga 32, terdapat fungsi his yang digunakan untuk membuat histogram kecepatan. Di sini, variabel yang dipanggil adalah variabel kecepatan. Setelah ini, kita coba untuk merunning file soal 2. Sejauh ini, hasil-hasil yang ditampilkan sama seperti yang ada pada file soal 1. Untuk scatter plot, berhasil ditampilkan di menu plots dan hasilnya atau tampilannya seperti ini. Judulnya scatter plot kecepatan versus jarak berhenti. Lalu untuk interpretasi, di sini terdapat hubungan linear positif antara kecepatan dan jarak berhenti. Artinya, semakin tinggi kecepatan sebuah mobil, maka semakin panjang pula jarak yang dibutuhkan mobil tersebut untuk berhenti sepenuhnya. Sini terdapat garis merah, itu merupakan garis regresi untuk memperjelas tren. Sekarang lanjut menampilkan histogram. Sini histogram berhasil ditampilkan dan tampilannya seperti ini. Untuk interpretasinya, berdasarkan histogram ini, kita bisa melihat pada rentang kecepatan berapa mobil paling sering melaju. Data terlihat terkonsentrasi di area tengah, yang menunjukkan frekuensi tertinggi berada pada kecepatan menengah. Berikut ini merupakan kode program R pada file soal 3. Pada soal nomor 1 terdapat komentar, yaitu untuk
mencari koefisien keragaman atau KV menggunakan rumus dalam kurung standar deviasi dibagi rata-rata dikali 100%. Pada baris keempat, ini untuk nilai matematika, terdapat variabel dengan nama ratamet dengan nilai angka 75. Pada baris 5, variabel ini dipanggil kembali untuk bisa ditampilkan di sini. Pada baris 7, di sini terdapat variabel dengan nama SDMAT yang menampung nilai angka 10. Lalu, pada baris 8, variabel dengan nama SDMAT dipanggil untuk nilainya bisa ditampilkan di sini. Pada baris 10, terdapat variabel dengan nama KV-MAT yang digunakan untuk menampung data hasil dari perhitungan koefisien keragaman. Itu di sini dalam kurung variabel dengan nama SDMAT, yaitu yang nilainya adalah angka 10, dibagi dengan variabel dengan nama ratamat yang bernilai angka 75, yang artinya 10 dibagi 75 dikali 100. Pada baris 11, variabel KV-MAT dipanggil agar hasil atau nilai variabel ini dapat ditampilkan di sini. Selanjutnya pada baris 13, ini untuk menampung atau mengolah nilai bahasa Inggris. Pada baris 14, terdapat variabel dengan nama rataing yang bernilai angka 70. Di baris 15, variabel dengan nama rataing dipanggil. Pada baris 17, variabel dengan nama SDing dengan nilai angka 8. Pada baris 18, variabel dengan nama SDing dipanggil. Pada baris 20, terdapat variabel dengan nama KVing dengan nilai atau yang digunakan untuk menampung nilai hasil perhitungan untuk menghitung koefisien keragaman bahasa Inggris, yaitu dalam kurung SDing dibagi dengan variabel dengan nama rataing. Di sini SDing bernilai 8, variabel rataing bernilai 70, yang artinya 8 dibagi 70 dikali 100. Pada baris 23 dan 24, terdapat fungsi cat yang berisi argumen teks dan pemanggilan fungsi ron yang berisi argumen variabel KV-MAT, lalu angka 2, di sini juga variabel KVing dan juga angka 2. Sekarang kita coba jalankan file ini. Berhasil tampil. Berikut koefisien keragaman nilai matematika Thomas, yaitu 13,33333. Di sini berhasil tampil nilai koefisien keragaman bahasa Inggrisnya Thomas. Di sini berhasil tampil hasil dari function cat. Koefisien keragaman matematika yaitu 13,33%. Lalu koefisien keragaman bahasa Inggris sebesar 11,43%. Sekian video dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.